Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Nebaho dengan NIM 20030303013. Saya dari kelas 20A angkatan 2020. Nah, adapun tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu telaah kurikulum biologi dengan dosen pengampu Ibu Elva Oprasmani, SPD, MPD. Nah, baiklah, sekian perkenalan singkat dari saya. Have fun to video ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apakah kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013, telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, menurut saya, berdasarkan analisis jurnal yang telah saya lakukan, pengembangan kurikulum telah sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum, karena di dalamnya telah tersedia 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Relevansi ini memiliki makna sesuai atau serasi. Nah, yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum itu harus memiliki fleksibilitas. Dan yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas. Nah, makna kontinuitas ini adalah dia itu harus berhubungan. Yang dimaksudkan berhubungan ini yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Nah, yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Efisiensi ini adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah dirancang akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kelima itu ada prinsip efektivitas. Nah, di sini yaitu untuk mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksudkan efektivitas di sini yaitu sejauh mana rancangan atau rencana program pembelajaran yang telah dicapai atau diimplementasikan oleh pihak sekolah. Nah, itulah menurut saya mengapa kurikulum saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, karena sudah tersedianya 5 prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan serta kekurangan dari kurikulum 2013 ini. Nah, kelebihan dari kurikulum 2013 ini berdasarkan analisis jurnal yang telah saya lakukan, terdapat beberapa kelebihan diantaranya. Yang pertama, siswa akan dituntut untuk lebih aktif, kreatif, serta inovatif dalam pemecahan masalah. Nah, yang kedua, penilaian didapat dari semua aspek. Maksudnya di sini yaitu pengambilan nilai yang dilakukan pada siswa tidak hanya dilakukan pada saat ujian saja, melainkan diambil dari nilai kesopanan, nilai religi, praktek, dan juga aktivitas yang lain. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Nah, yang keempat, standar penilaian itu mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, pengetahuan, dan proporsional. Nah, yang kelima, menuntut adanya remediasi secara berkala. Yang keenam, tidak memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci karena pemerintah telah menyediakan semua komponen kurikulum. Bahkan, buku teks dan pedoman pembahasan sudah tersedia secara lengkap. Nah, yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu sifat pembelajaran menjadi kontekstual. Nah, yang ke-8, buku dan kelengkapan dokumen disiapkan secara lengkap sehingga memicu dan memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi dan membuat guru memiliki keterampilan untuk membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Nah, itu adalah tadi beberapa kelebihan dari kurikulum 2013. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari kurikulum 2013 berdasarkan analisis jurnal yang telah saya lakukan. Nah, kekurangannya itu seperti yang pertama, banyaknya guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini, guru tidak perlu menjelaskan materinya lagi. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa belajar matematika, fisika, dan lain sebagainya tidak cukup hanya dengan membaca materi saja.
Tetapi peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan, terlebih dalam hal memotivasi agar siswa tetap aktif dalam belajar. Nah, yang kedua, sebagian besar guru belum siap. Maksudnya di sini, jangankan untuk membuat kreatif siswa, terkadang gurunya pun kurang kreatif untuk diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Nah, selain itu, guru juga harus dipacu kemampuannya untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Nah, sebagai contohnya itu seperti di Singapura. Dalam setahun, guru berhak mendapatkan pelatihan selama 100 jam. Nah, yang ketiga, konsep pendekatan saintifik masih belum bisa dipahami. Apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif dilaksanakan. Nah, yang keempat itu keterampilan dalam merancang PPT dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Nah, yang kelima, tugas menganalisis SKL, KL, KD, buku siswa dan buku guru belum sepenuhnya diketatkan oleh guru. Masih banyak yang mengcopy paste dan kurangnya waktu untuk membaca dokumen secara mendalam. Nah, yang selanjutnya itu, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah sendiri melihat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Nah, yang selanjutnya, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran hasil dalam kurikulum 2013 ini. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada dikesampingkannya mata pembelajaran yang tidak diujiankan dalam UN. Padahal, mata pembelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu, kurikulum 2013 ini ditetapkan tanpa adanya evaluasi dan pelaksanaan kurikulum sebagai sebelumnya, yaitu KTSP. Nah, yang terakhir, penyusunan materi ajar belum runtut sesuai tahap berpikir siswa. Guru harus memilih dan menentukan materi esensial, mengingat materi yang harus dikuasai siswa cukup banyak. Nah, itulah beberapa tadi kekurangan yang terdapat pada kurikulum 2013. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah. Nah, kali ini sekolah yang saya ambil dan saya analisis jurnalnya yaitu sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, kebetulan jurnal yang saya analisis yaitu jurnal yang dibuat oleh Ibu Nevrita DKK yang merupakan salah satu dosen yang mengajar di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Implementasi Kurikulum 2013 oleh Guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 merupakan hal dasar dan penting dalam implementasi kurikulum 2013. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal, terlebih dahulu, guru harus merencanakan secara matang bagaimana cara menentukan strategi berupa tujuan, metode, dan lain sebagainya. Nah, terkait hal ini, peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dan semua guru IPA menjadi respondennya. Maka, didapat hasil rata-rata sebanyak 92% guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang sudah merencanakan pembelajaran kurikulum 2013 dengan sangat baik berdasarkan tabel kategori yang sudah didata. Dari hasil analisis tentang perencanaan pembelajaran, tidak semuanya mencapai presentasi maksimal, karena ada beberapa guru yang presentasinya di bawah maksimal pada pernyataan-pernyataan yang diberikan dengan presentasi yang kurang dari 100%, sehingga belum mencapai maksimal. Pada kenyataannya, hambatan dalam menyusun RPP dengan jumlah presentasi 80%, terdapat satu guru yang tidak menjalankan atau menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi inti yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hidayat
pada tahun 2013 halaman 140 yang menjelaskan bahwa kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian atau organizing elemen kompetensi dasar. Setelah menanyakan hal ini dengan guru yang bersangkutan, ternyata guru tersebut memiliki kendala dalam penilaiannya. Seperti guru harus menilai keaktifan siswa yang mencakup kompetensi inti dalam hal menghayati. Namun, pada situasi saat ini, guru kesulitan untuk menilai keaktifan siswa karena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga guru tidak bisa melihat seberapa aktif peserta didik tersebut. Sebab untuk guru bisa menilai keaktifan siswa, guru dan peserta didik itu harus melakukan tatap muka. Pada perencanaan penilaian sikap dan presentasi 80%, terdapat satu guru yang tidak merencanakan penilaian sikap. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 3 menyatakan bahwa penilaian kompetensi sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, setelah menanyakan lagi dengan responden, ternyata ada kendala dalam melakukan penilaian sikap seperti guru tidak dapat mengamati sikap siswa yang berkaitan dengan kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan baik. Nah, melalui wawancara guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, guru IPA mengatakan bahwa dalam pengimplementasian kurikulum 2013 terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 seperti penilaian sikap dalam pembelajaran. Di masa pandemik seperti saat ini, guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang sulit melakukan penilaian sikap sebab belajar dilakukan secara online sehingga banyak aspek yang harus dinilai. Yang awalnya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, namun setahun terakhir ini pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Sistem pembelajaran daring ini masih sulit untuk diterapkan di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Hal tersebut dikarenakan guru kesulitan memberikan penilaian kepada siswa dalam proses belajar mengajar ketika di luar jam dan pembelajaran. Seperti di lingkungan tempat tinggalnya, kendala lain yang dialami responden dalam pengimplementasian kurikulum 2013 ini ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang pertama, kurangnya jam pelajaran, sementara penilaian yang dilakukan cukup banyak. Nah, yang kedua, jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas. Nah, yang ketiga, kurangnya fasilitas di sekolah seperti kurangnya komputer dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang keempat, penyesuaian dari segala hal seperti ranah-ranah yang biasa guru mengajar secara ceramah, tetapi sekarang peserta didik yang dituntut untuk melakukan metode ceramah tersebut sehingga guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang ini terhambat dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan berdasarkan jurnal yang telah saya kemukakan tadi, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dan pembahasan mengenai analisis implementasi kurikulum 2013 oleh guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, implementasi kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang masuk dalam kategori sangat baik, dengan rata-rata presentasi keseluruhannya yaitu 94,3% berdasarkan data dari angket tertutup. Nah, yang kedua, berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa semua guru IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013, namun ditemukan beberapa kendala, yaitu yang pertama, guru kesulitan dalam memberikan penilaian dikarenakan banyaknya komponen atau kriteria dalam penilaian yang harus dinilai seperti penilaian sikap yang di luar jam pelajaran di sekolah. Nah, yang kedua, waktu yang sangat terbatas sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, itulah hasil implementasi yang dapat saya kemukakan di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Semoga kedepannya sekolah tersebut dapat melakukan pembelajaran kurikulum 2013 dengan baik. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa upaya atau solusi yang dapat diterapkan agar penerapan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertama yaitu mendongkrak prestasi. Perubahan
hasil belajar bersifat internasional, artinya pengalaman atau praktek latihan itu dengan sengaja dan disadari dilakukan dan bukan serta kebetulan. Nah, namun terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendongkrak prestasi, yaitu seperti keadaan jasmani, keadaan sosial emosional, lingkungan, memulai pelajaran, membagi pekerjaan, kontrol, sikapnya optimis, menggunakan waktu, cara mempelajari buku, dan mempertinggi kecepatan membaca peserta didik. Nah, yang kedua itu membangun tim. Membangun tim ini bertujuan untuk mendidik seluruh tenaga kependidikan di sekolah pada seluruh tingkatan pekerjaan dengan teknik kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif ini merupakan komponen yang penting untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013. Dalam hal ini, dorongan diarahkan oleh visi misi dan nilai-nilai serta tindakan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang tertera dalam kurikulum. Nah, yang selanjutnya yaitu membudayakan kurikulum 2013. Membudayakan kurikulum 2013 ini dapat dimaknai bahwa implementasi kurikulum tersebut masuk dalam budaya sekolah yang merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma, dan keyakinan semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Budaya sekolah nampak sebagai gaya sebuah sekolah dalam mempertahankan integritas struktur sosialnya, sebagaimana organisasi sosial ini dan sebagai sebuah pola kepribadian individu. Nah, itulah beberapa upaya atau solusi yang dapat saya berikan agar penerapan kurikulum 2013 ini dapat berjalan dengan baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya terkait kurikulum 2013. Saya mohon maaf kepada ibu serta teman-teman jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi.